Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Tarfal Hussein. Saya dari kelas 3B Manajemen dengan MPM 020423111089. Di sini akan menyelesaikan tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu manajemen keuangan yaitu Bapak Jandi, di mana tugas ini seolah-olah kita melakukan rekrutmen di sebuah perusahaan ternama sebagai seorang pemasaran. Nah, berikut adalah soal-soal yang akan diuji dalam rekrutmen tersebut. Yang pertama itu, sebagai pemasar, Anda perlu tahu apa yang dimaksud dengan pemasaran dan tolong jelaskan definisi dari konsep pemasaran. Menurut American Marketing Association atau AMA adalah aktivitas atau serangkaian institusi serta proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan menukar penawaran yang memiliki nilai bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta menciptakan nilai bagi perusahaan. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara lingkungan pemasaran makro dan mikro. Nah, perbedaan dari lingkungan pemasaran makro dan mikro. Lingkungan pemasaran mikro itu bersifat lebih langsung dan dapat dikendalikan atau dipengaruhi oleh perusahaan. Sedangkan lingkungan pemasaran makro yaitu berada di luar kendali perusahaan dan lebih bersifat jangka panjang serta berdampak luas pada seluruh industri, bukan hanya satu perusahaan melainkan lebih. Yang ketiga, sebagai pemasar, Anda dituntut untuk mengenali pelanggan Anda melalui serangkaian kegiatan yang disebut sebagai riset pemasaran. Tolong jelaskan kepada saya apa saja tahapan-tahapannya. Nah, di mana kita tahu pengertian riset pemasaran adalah proses sistematif yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi guna memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan. Dan ada pun tahapan-tahapannya. Tahapan pertama yaitu mengidentifikasi masalah, di mana kita menentukan masalah atau pertanyaan yang ingin dijawab melalui riset pemasaran. Tahapan yang kedua yaitu ada desain riset, yaitu kita merencanakan metode yang akan digunakan dalam riset dan menentukan jenis riset apa yang kita gunakan. Ketiga yaitu adalah pengumpulan data. Kita mengumpulkan data sesuai dengan metode yang telah dipilih dan data itu bisa bersifat primer atau sekunder. Yang tahapan keempat adalah analisis data. Jika data telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menemukan pola, tren, atau wawasan yang relevan yang melibatkan teknik statistik dan alat analisis lainnya. Yang kelima adalah penyusunan laporan. Kemudian setelah menganalisis data, kemudian menyusun laporan riset yang mencakup tujuan utama, kesimpulan, serta rekomendasi strategi yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan. Dan tahapan yang terakhir atau tahapan keenam yaitu pengambilan keputusan. Berdasarkan dari penyusunan laporan riset, pemasar dan pihak manajemen dapat membuat keputusan terkait strategi pemasaran seperti penyelesaian produk, harga, atau promosi. Yang keempat yaitu jika Anda terpilih menjadi tenaga pemasar pada perusahaan kami, Anda perlu mengetahui bagaimana cara mempengaruhi pelanggan untuk mendifusi produk kita. Jika Anda perlu untuk memperkenalkan produk Anda kepada pelanggan, siapakah pelanggan yang tepat? Pelanggan yang tepat untuk memperkenalkan produk baru atau produk Anda adalah inovator atau early adopters serta individu yang memiliki pengaruh kuat di komunitasnya. Memilih pelanggan ini akan membantu perusahaan dalam mempercepat difusi produk dan meningkatkan tingkat adopsi produk di pasar yang lebih luas. Yang kelima atau pertanyaan terakhir yang ditanya oleh penguji yaitu jika Anda menghadapi pelanggan dari pihak instansi atau usaha tertentu,
Apa saja perlu Anda ketahui dari pelanggan tersebut sebagai tenaga. Nah, ketika saya menghadapi pelanggan yang dari instansi atau usaha tertentu, penting bagi saya atau sebagai seorang tenaga pemasar untuk memahami beberapa aspek tentang pelanggan tersebut, yaitu seperti kebutuhan spesifik, struktur pengambilan keputusan, anggaran, industri, tujuan bisnis, dan pengalaman penggunaan, di mana aspek tersebut itu bisa membantu saya untuk menyusun strategi yang efektif dan menawarkan solusi yang relevan serta sesuai dengan ekspektasi saya. 5 pertanyaan yang akan diuji kepada saya yang merekrut di perusahaan mereka. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.